ngapain kalian kesini pagi-pagi? Pulang! Azam berkacak pinggang begitu sampai di ruang tamu. Kalian kesini pasti mau buat mami sedih. Azam gak akan biarin kalian menyakiti mami. Abian, Margareta, dan Sia jelas terkejut dengan Azam yang tiba-tiba datang dan langsung teriak-teriak. Wah, jagoan abang hebat banget. Arsen yang baru masuk bertepuk tangan. Tadi pagi Arsen ingin kembali ke apartemennya, tapi tanpa sengaja dia melihat mama, papa, dan kakaknya bersiap-siap ke rumah Dario. Katanya Abian ingin meminta maaf pada Savana. Jelas Arsen tidak ingin melewatkan momen langkah ini. Kapan lagi Arsen melihat papanya minta maaf pada orang lain? Dan yang membuat Arsen heran, apa yang membuat papanya berubah pikiran ingin meminta maaf pada Savana? Mama Sia, Azura yang baru datang bersama Dario dan Savana langsung menghampiri Sia dan memeluknya. Hai sayang, Sia memeluk Azura dan mencium puncuk rambutnya. Dario dengan hati-hati membantu istrinya duduk. Sebenarnya Savana malas bertemu dengan mereka. Kepalanya juga masih pusing. Tapi Dario bilang Abian ingin meminta maaf. Savana cukup terkejut dan juga penasaran apakah Abian benar-benar ingin minta maaf padanya. Ya ampun, Savana, pipi kamu bengkak banget. Pasti sakit banget ya, ucap Sia sedih. Ya iyalah, pakai nanya lagi, sinis Arsen. Margareta memicingkan mata pada Arsen. Inilah sebabnya Margareta tidak ingin mengajak Arsen. Arsen pasti selalu menghancurkan akting Sia. Oma, opa, Mama Sia kesini mau apa? Bisa langsung ngomong aja. Mami lagi sakit dan butuh istirahat yang banyak, ucap Azam sambil berjalan menghampiri Savana dan duduk di sampingnya. Azam, mama kamu juga lagi sakit. Mama kamu juga baru pulang dari rumah sakit. Tapi Mama Sia meluangkan waktu untuk menjenguk Mami Savana. Kamu masih meragukan kebaikan Mama Sia. Kamu bisa baik sama Mami Savana, tapi kenapa kamu gak bisa perhatian sama Mama Sia? Azam baru ingin membuka mulut ingin mendebat omnya, tapi tertahan saat Savana menepuk pelan paham. Lalu Savana menggelengkan kepala, tanda Azam jangan bicara lagi. Azam pun menurut dan tidak mengatakan apapun. Langsung aja Om, langsung katakan pada Savana. Niat Om datang ke sini, ucap Dario. Abian mengalihkan pandangan pada Savana. Sebenarnya Azam juga tidak ingin minta maaf pada Savana, tapi karena rasa penasaran dengan sorot mata Savana yang mirip dengan Ayuma, Abian akhirnya datang ke rumah Dario. Ternyata mata mereka memang mirip, tapi Abian juga tidak mau mengambil posting tentang hal itu, karena ada yang pernah bilang manusia memiliki 7 kembaran di muka bumi ini, dan tentang luka Savana memang cukup parah. Saat itu Abian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampar Savana. Savana cukup hebat, rahangnya tidak patah menerima pukulannya. Saya ingin minta maaf karena terbawa emosi saya menampar kamu, ucap Abian. Oh, jadi opah yang mukul mami? Azam melotot. Apa salah mami sampai opah nampar mami? Azam, Opa sudah bilang kan, Opa nggak sengaja, ucap Margareta. Sebenarnya Margareta juga agak kesal dengan keputusan suaminya memilih untuk meminta maaf pada Savana. Tapi Abian memberi alasan dia melakukan semua ini karena Sia. Seandainya hubungannya dan Dario membaik, itu akan menguntungkan hubungan Sia dan Dario. Apalagi nanti kalau Dario bercerai dengan Savana dan rujuk lagi dengan Sia. Mau tidak mau Abian harus berdamai dengan Dario. Karena itu Margareta setuju menemani Abian ke rumah Dario. Gak sengaja sampai bengkak besar gini. Aku yakin Opa pasti sengaja. Opa terbawa emosi Azam, ucap Abian. Udah ya, jangan bertengkar lagi, ucap Sia dengan lembut, lalu menatap Savana. Bagaimana Savana? Kamu sudah memaafkan Papa? Papa nggak sengaja nampar kamu.
Aku juga minta maaf karena waktu itu aku menganggap ucapan kamu yang menyuruhku untuk bunuh diri dengan serius dan akhirnya papa emosi dan nampar kamu. Ya ampun sayang, hati-hati. Kamu mulia sekali. Margaretha mengusap rambut putrinya. Aduh, Mama sama Mbak Zia ini cocok deh main sinetron. Kenapa nggak casting ikut FTP aja? Aku yakin kalian cocok memerankan tokoh antagonis. Terus nanti matinya diazab, mayatnya hanyut di sungai. Cibir Asem, bukannya bersikap kurang ajar, tapi gemes aja lihat kelakuan ibu dan kakaknya. Arsen dan Azura terkikik mendengar gurauan Arsen. Jadi mules kan lihat kelakuan aku ke belakang dulu. Arsen pamit ke toilet. Sayang gimana? Kamu sudah memaafkan Om Abian? Ucap Dario sambil menggenggam tangan Savana. Sia langsung meradang melihat Dario memperlakukan Savana selembut itu. Iya mas, aku udah memaafkan Om Abian, ucap Savana. Savana tidak ingin berurusan apapun dengan Abian lagi, mengingat bagaimana perlakuan kasar Abian dan sorot mata tajamnya. Savana gak takut. Savana berharap seandainya ayahnya masih hidup, ayahnya tidak seperti Abian. Syukurlah semua sudah membaik. Sia tersenyum mengalihkan pandangan pada Azura. Azura, udah sarapan belum? Belum mah, ucap Azura. Ya udah kita ke dapur yuk mah. Yuk Mama, Pa, ayo ke dapur, kita sarapan di sini aja. Mama sama Papa udah lama nggak sarapan di rumah, ucap Sia sambil menatap bergantian Abian dan Margaretha. Iya, Mama udah lama nggak sarapan di sini, jadi kangen. Ayo, Margaretha berdiri. Mas Dario, kamu juga belum sarapan kan? Ayo ke ruang makan, ajak Sia. Memangnya kalian nggak punya rumah sampai makan di rumah orang? Teriak Azam tak suka. Azam udah nak. Savana mengusap pundak Azam. Savana merasa sedih sejak tadi. Azam terus membelanya. Savana merasa kasihan pada Azam untuk anak sekecil ini harus melindunginya dari kejamnya orang-orang sekitar. Sia memegang pundak Azura dan lalu mengatakan sesuatu dengan kode mulut. Azura mengangguk. Dedi, ayo. Azura udah lapar. Azura menarik-narik tangan Dario. Kamu ke ruang makan dulu, nanti Dedi nyusul, ucap Dario. Nggak mau tahu, mau sekarang. Aku mau sekarang. Azura langsung menangis. Tak ingin melihat Azura menangis. Akhirnya Dario menggendong Azura. Sayang, kamu mau ikut ke ruang makan juga? Tanya Dario pada istrinya. Savana berdiri menatap sekilas pada suaminya, bukan tanpa mengatakan apapun. Savana langsung menaiki tangga, itu pun dengan langkah yang dipaksa karena kepalanya sangat pusing. Savana hampir terhuyung saat hendak menaiki tangga. Hati-hati Mami, Azam menggenggam erat tangannya. Savana menoleh dan tersenyum. Azam gak ikut sarapan? Enggak, Azam ikut Mami. Ayo Azam, temani Mami istirahat. Terima kasih nak. Sama-sama Mami. Dario ingin mengejar Savana, tapi karena Azura terus menangis, mau tidak mau Dario mengikuti keinginan Azura. Ayo Dedi, Azam mau sarapan. Ayo mas, keranjang makan, kasihan Azura. Sia melingkarkan tangan di lengan Dario dan mengajaknya ke rumah makan. Margaretha menarik tangan Abian dan mengikuti Sia, Dario, dan Azura. Langkah Savana terhenti sejenak dan menoleh ke belakang menatap punggung suaminya. Jangan pergi Mas Dario, tetap di sampingku. Tapi Savana tidak bisa mengatakan itu, hatinya terlalu perih. Mami, Asa mendongak dengan mata sendu. Mami gak apa-apa. Savana tersenyum. Mami gak apa-apa, Mami baik-baik saja. Ayo jalan lagi. Savana mengeratkan genggaman tangannya dan melangkah menuju ke lantai 2. Loh, kok sepi?
Heran Arsen begitu kembali dari kamar mandi, ruang tamu sudah kosong. Lalu saat Arsen mendongak, dia melihat Savana dan Azam ada di lantai 2. Arsen pun menaiki tangga mengikuti mereka. Savana mengajak Azam bermain di balkon lantai 2. Kok di sini, yang lain kemana? Tanya Arsen. Savana menoleh dan tersenyum haru. Syukurlah kamu belum pulang. Aku ingin bicara sesuatu sama kamu, Arsen. Ayo ikut aku. Bicara apa? Mami, tanya Azam sambil menahan tangan Savana yang hendak pergi. Savana terdiam sesaat dan memandang senduh wajah putranya. Mami pergi sebentar. Azam tunggu di sini ya. Jangan ikuti Mami. Iya Mami, jangan lama-lama ya. Jangan tinggalin Azam. Meskipun penasaran, tapi karena diperintahkan untuk menunggu, Azam pun tetap menunggu di sofa balkon. Kamu mau bicara apa? Tanya Arsen begitu mereka sampai samping ke kamar Savana. Tunggu di sini. Savana masuk ke dalam kamarnya, mengambil mirip yang berisi berkas perceraian dan menyerahkan pada Arsen. Tolong bawa buku nikah dan surat-surat yang lain-lain untuk proses pengajuan gugatan pengadilan. Aku takut Mas Dario membakarnya lagi. Lagi ngapain kalian? Seketika Savana membeku mendengar suara itu. Dario berada di tangga menatap ke arahnya dan Arsen. Arsen bergerak cepat merampas berkas itu dari tangan Savana, berbalik badan menghadap Dario, lalu menyelipkan map itu ke dalam celananya bagian belakang dan menutup dengan jaket. Aman, astaga, jantung Arsen nyaris loncat dari tempatnya. Halo Bang Dario. Arsen tersenyum dan melambaikan kedua tangannya. Mau ngapain lu di sini? Sinis Dario. Pandangannya menyusuri tubuh Arsen. Dario merasa Arsen sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Bukan hanya Arsen, tapi sepertinya Savana juga menyembunyikan sesuatu. Ya mau ngapain lagi kalau bukan nemenin istri lu Bang? Lu kan lagi sibuk sama mantan istri lu. Kasian dong istri cantik lu dianggurin. Jaga mulut lu Arsen. Semakin gue biarin lu, semakin melewati batas. Sampai detik ini Savana masih jadi sah istri gue. Dan dengan lancangnya lu berani mendekati Savana. Istri tapi serasa janda, punya suami tapi serasa sendiri. Aduh bang, terusin aja deh kelakuan lu kayak gini. Akhirnya nanti lu juga nyesel dan gue akan jadi orang pertama yang menertawakan penyesalan lu bang. Lu, Mas udah. Savana menengahi suaminya sudah menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Kalau tidak dia hentikan, mereka berdua bisa pasti terlibat adu tonjok. Kamu bela dia? Iya, kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Aku suami kamu, harusnya kamu membelaku. Harusnya kamu meneriakkan kalimat itu untuk kamu sendiri Mas. Selama ini, setiap aku bertengkar dengan Sia, siapa yang kamu bela? Dario seketika terdiam. Dia tahu benar selama ini setiap Savana dan Sia bertengkar, dia pasti membela Sia. Tapi Dario membela Sia karena Sia sedang sakit. Setiap bertengkar, Sia pasti terluka. Secara otomatis Dario menolong Sia. Apa pernah kamu membelaku Mas? Tentu saja aku pernah membela kamu. Kamu gak lihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku membela kamu. Aku bahkan meminta Om Abian untuk meminta maaf sama kamu. Apa itu gak termasuk aku membela kamu? Baru sekali ini kamu membelaku dan kamu sudah mengungkitnya seperti ini. Melindungi kehormatan istri itu tugas kamu Mas. Apa selama ini kamu sudah melindungi kehormatanku? Enggak Mas, aku memperjuangkan kehormatan dan harga diriku sendiri. Kalau kamu benar-benar ingin melindungiku, tidak seharusnya kamu membiarkan mantan istri kamu dan keluarganya datang ke rumah ini dan bersikap seolah mereka pemilik rumah ini. Aku juga nggak ingin mereka ada di sini. Tapi kamu lihat kan, Azura menangis dan meminta mereka tetap di sini. Kalau kamu memang tidak ingin mereka ada di sini, harusnya kamu ngomong dari awal. Aku akan mengusir mereka sekarang.
Sampai kapan aku harus bilang, Mas? Dari awal sejak kedatangan Zia di rumah ini, aku sudah bilang sama kamu, aku gak suka sama Zia. Zia berbohong, dia ingin menghancurkan pernikahan kita. Aku juga sudah bilang sama kamu, Om Abian dan Tante Margareta sering menghinaku. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu membela mereka. Aku capek harus mengemis pembelaan dari kamu, Mas. Aku juga capek membela diri sendiri terus. Aku capek memperjuangkan sesuatu yang gak akan pernah bisa aku dapatkan. Kamu dan hati kamu. Savannah memegang kepalanya yang terasa makin pusing. Mendengar suaminya terus bicara hanya menambah lukanya. Sepertinya memang sudah tidak ada lagi yang bisa Savannah harapkan dari suaminya. Bahkan hal-hal seperti ini suaminya tidak mengerti. Dulu Savannah bisa memaklumi, tapi sekarang Savannah sudah tidak sanggup. Savannah berbalik badan dan lari menuruni tangga, sementara Arsen dan Dario masih diam di tempat. Gila bang, cuma dengar Mbak Savannah ngomong aja hati gue sakit. Gimana kalau gue ada di posisinya? Arsen menepuk pundak Dario. Sudah bang, lebih baik lu lepaskan Mbak Savannah, biarkan dia bahagia. Gue yakin lu bisa bahagia dengan perempuan lain, dengan Zia misalnya. Dario menoleh dengan mata memerah marah. Kedua tangannya mengepal kuat, rahangnya mengeras dan gigi-giginya bergemeratuk. Sampai gue mati, gue gak akan pernah melepaskan Savannah. Savannah terdiam sambil menyilangkan tangan di depan dada dan memandang kolam renang di depannya. Suasana sejuk pepohonan di taman belakang ini dan tenangnya air kolam tidak bisa membuat pikirannya menjadi tenang, rumit dan runyam. Itulah isi kepalanya sekarang. Kasihan banget sih sendirian, kayak orang hilang. Tanpa menoleh pun, Savannah tahu siapa pemilik suara itu. Seseorang yang begitu Savannah benci dan ingin dia lenyapkan dengan tangannya sendiri. Tapi Savannah tidak ingin mengotori tangannya dengan menyentuh sampah menjijikkan seperti Zia. Ya ampun Savannah, hidup kamu sedih banget sih. Zia berdiri di samping Savannah dan meledeknya habis-habisan. Sekarang kamu pasti lagi mengadu sama Tuhan. Kenapa hidup kamu sangat menderita? Tuhan terlalu sibuk mendengarkan doa manusia rendahan seperti kamu, Savannah. Zia tertawa, lalu mengitari tubuh Savannah sambil terus menatap sinis. Sebenarnya kalau kamu mau bahagia, sederhana kok caranya. Kamu tinggalkan Dario, kamu pasti akan bahagia.